membuka kegiatan ini dengan resmi, dilanjutkan rehat dan materi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika. 2. Tim Surveyor Akreditasi FKTP Provinsi NTT. Terdiri dari Surveyor Admin, Surveyor UKM, dan Surveyor UKP. Metode ceramah dan tanya jawab. Waktu dan tempat pertemuan ini dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Oktober 2020 bertempat di Golden Hall Maumere. Peserta sebanyak 50 orang diambil dari 5 puskesmas, yaitu Puskesmas Beru, Kewa Pante, Habibola, Koting, dan juga Pondari. Dari Puskesmas sebanyak 25 orang, dari tim pendamping akreditasi Kabupaten sebanyak 5 orang, dan tim pembina klaster binaan diambil dari klaster anggrek sebanyak 20 orang. Dengan 21 standar dan 381 elemen penilaian. Jadi UKP ini elemen penilaian yang terbanyak ya. Intinya itu yang paling khusus adalah tentang continuous quality improvement. Saya tidak pernah bosan-bosan menyampaikan tentang continuous quality improvement. Sehingga kita akan melakukan, mengidentifikasi, menganalisis kembali apa sih permasalahan, kenapa cakupan saya ini masih rendah. Nah, untuk mengidentifikasi ini perlu ada kebijakan yang mendukung kita, seperti ada perubahan regulasi. Jadi untuk 511 itu dia hanya ada 4 EP. EP yang pertama itu dia minta tentang SK persyaratan kompetensi. Kemudian EP yang kedua itu dia juga masih yang untuk EP 2-nya itu untuk persyaratan kompetensi, misalkan kita ambil contoh persyaratan kompetensi penanggung jawab Promkes, program Promkes misalnya. Kemudian askes masyarakat dan sasaran terhadap UKM Puskesmas. Di sini yang pertama askes kegiatan UKM kebutuhan. Di sini kita melihat apakah masyarakat kegiatan UKM yang kita melaksanakan apakah bisa diakses tidak oleh masyarakat. Jadi jangan sampai kita membuat satu program UKM tapi masyarakat tidak bisa mengakses sama sekali. Jangan hanya fokus di luar, tapi dalam puskesmas sendiri semuanya tidak dikerjakan dengan baik. Artinya apa? Kalau kita mau bicara kasar, artinya kita kerja karena mencari di luar ada uangnya, ada SPJ-nya. Sedangkan di dalam puskesmas tidak, dan itu sudah dibayar oleh gaji kita, begitu. Nah itu yang harusnya dibenarkan, begitu. Jadi saya paling anti kalau misalnya kita ini hanya formalitas pada saat akreditasi. Jangan buat yang fiktif-fiktif, harus kerjakan yang sesuai. Karena melalui akreditasi kita dibukakan, kita punya cara berpikir, kita dibukakan yang benar. Mari betul-betul benahi itu. Jangan sampai uang negara habis untuk kita. Itu bisa kita ambil ilmunya untuk kita terapkan di kita punya pelayanan persalinan. Tetapi untuk dinilai 7.9 sama 7.10 tentu tidak akan dipakai karena teman-teman kategorinya adalah puskesmas rawat jalan. Itu yang juga sudah pernah saya tanyakan di waktu kita pelatihan akreditasi yang mengajarkan kami itu ada suhu kami ya. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu 4 puskesmas yang lain termasuk Watu Baing, apa yang sudah disampaikan Wolomarang itulah yang dituntut diminta di akreditasinya. Jadi artinya masyarakat memasukkan, kemudian kita identifikasi, kemudian kita analisa, kemudian kita rapatkan atau pertemuan untuk mencari jalan keluar atau solusi, kemudian itu kita sampaikan kepada masyarakat. Ya, selamat siang Ibu. Ibu Justin. Selamat siang Ibu Kapus Wolomarang. Iya, bagaimana Ibu? Ya, saya juga punya kecemasan karena memang kami terakreditasi dasar dan saya ini kepala puskesmas baru. Punya Promkes punya, kita berpatokan di Promkes itu. Di Promkes coba baca tentang SMD yang di Promkes itu kan tetap bukan orang kesehatan. Sampai MD kan bukan orang kesehatan.
tapi masyarakat. Kemudian membedakan dengan survei yang tadi, survei untuk harapan dan kebutuhan masyarakat, itu hanya mendukung kita untuk proses perencanaan kita. Sebenarnya apa sih yang menjadi problem utama di masyarakat? Karena kita sudah membuat pertanyaan terbuka, pertanyaan penuh untuk kita menggali lebih jauh. Tapi kalau masyarakat dia tidak bisa. Dia cuma hanya kuesioner yang biasa-biasa saja. Dia tidak bisa menggali sampai sejauh itu. Hari ini kita bisa lancar ya, dan tidak terganggu dengan jaringan. Manajemen fasilitas ini sebetulnya di Kementerian Kesehatan punya program namanya Regional Maintenance Center. Nah, mungkin inilah pump center dalam bentuk yang lebih lengkap, ya Pak ya. Jadi seperti pump center itu sudah. Nah, tapi saya bersyukur kalau pump center di Kabupaten Sika sudah tetap jalan, artinya tidak ada masalah. Masalah alkes yang ada di puskesmas bisa dihandle oleh pump center. Karena mau diakreditasi, takut nanti dari dokumen yang disampaikan dianggap tidak ini, jadi semua dirubah, tidak ya? Puskesmas yang non itu tetap dia melakukan persalinan, pertolongan persalinan normal. Iya. Ya, tetap kita lakukan, tetapi karena jangan sampai nanti surveyornya tetap melihat apa yang kita buat untuk makanan ibu hamil, walaupun di elemen penilaiannya tidak diisi. Nah, apakah yang untuk di puskesmas ini juga harus disediakan lembar KMEDI sendiri yang poin-poinnya ada yang tadi saya sebutkan, atau bagaimana? Karena selama ini biasanya untuk KIS saya tulisnya yang di SOAP di bagian P-nya. Menjelaskan, sekiranya ini juga Ya, buat dinas kesehatan sekarang untuk berbenah. jadi pemahamannya yang salah, Pak. Pemahamannya yang salah, Pak. Pemahaman dari puskesmas yang salah. Tidak ada tuntutan bahwa yang rujuk itu harus ASN. Sekarang begini, Pak. Untuk kriteria rujukan itu yang buat kan Bapak Kapus, ya. Yang buat Begini, untuk kriteria rujukan tidak salah, itu adalah Kapus tapi sendiri. ini sebagai bentuk saya konfirmasi dengan Ibu dengan yang realita yang ada di dinas kesehatan. Bentuk konfirmasi, tapi Ibu tadi sudah berpendapat benar. Ini juga PR buat kami kepala puskesmas, juga dengan dinas kesehatan. Di sini sudah diwakili oleh Kapusnya Ibu. Terima kasih. Baik, Ibu. Ya, Ibu salah persepsi ya, Ibu ya. Tidak dibenarkan kalau tim admin melakukan tim admin itu ada tim audit sendiri, UKM ada audit sendiri, UKP ada audit sendiri. Yang dimaksudkan adalah tim audit. Tim audit itu tim audit puskesmas. Ruang lingkupnya, objeknya itu adalah admin, UKM dan UKP. Bukan berarti tim audit itu harus ada di tim mutu admin, tim mutu UKM dan tim mutu UKP. Bukan seperti itu. Tetapi tim audit di sini adalah tim audit puskesmas, di mana sasaran kerjanya adalah melakukan audit di lingkup admin, UKM dan UKP. Jangan dibalik ya, jangan dibalik bahwa tim auditnya harus ada di admin, UKM, UKP, tidak ya. Artinya ketika proses audit di UKP, dia tidak bisa berperan sebagai auditor, tetapi dia berperan sebagai auditi. Begitupun sebaliknya, begitu ya. Karena namanya tim audit internal, misalnya tim auditnya ada 3 orang. Salah satunya adalah orang UKP yang kebetulan dia mau diaudit juga. Berarti pada saat proses audit, dia tidak bisa berperan sebagai auditor karena unitnya yang di Makan siang dan nanti penutupan sudah koordinasi, sudah melaporkan kepada Pak Kadis tadi. Marilah pertama-tama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena selama 10 hari kita berproses ada sedikit gangguan dan hambatan, walaupun itu dalam hal jaringan, tetapi teman-teman tetap semangat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Rincian peserta puskesmas yang diundang sebanyak 125 orang, yang hadir selama 5 angkatan ini mencapai 146 orang. Tidak ada pujian bagi pemimpin yang berbuat baik, hanya lihat dia punya kesalahan.
nikmati saja karena yang akan menilai kita adalah yang di atas. Karena tugas tanggung jawab adalah pemberian. Hidup ini hanya sementara. Baik, terima kasih untuk menutup ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baik, dengan memohon berkat Tuhan Maha Kuasa, tepuk tangan kita semua, kita tutup kegiatan kita semua. Tuhan memberkati. Thank you.